Karena sekitar jam 3 pagi nih Wak ya, Dina tiba-tiba terbangun sambil melempar boneka Koko itu ke arah Rere. Buah gitu. Rere itu kan juragan sudah apa? Kok gue gak tahu gue lagi tidur. Dan dengan suara ketakutan Dina berteriak, itu tadi gak bonekanya ngomong. Bonekanya ngomong tadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali lagi menceritakan kisah horor Wawa part 107. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang sosok pocong yang minta tolong dibukain tali pocongnya, di KHW malam ini agak sedikit berbeda Wak. Bukan tentang hantu berwujud menyeramkan macam pocong, kuntilanak dan kawan-kawannya itu, bukan. Melainkan kisah arwah yang masuk ke dalam boneka. Nah, akibat ulah jahil dari arwah ini, boneka-boneka tersebut pun menjadi bernyawa dan bergerak ke sana kemari macam orang hidup Wak. Bahkan nih Wak ya, boneka itu pun sampai bisa ngomong satu kalimat yang membuat bulu kuduk pemiliknya ini merinding kali dan ketakutan bukan main. Aku belum apa-apa udah ikut deg-degan juga nyeritain. Aku juga banyak-banyak boneka ini, macam mana? Tapi tunggu dulu Wak, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau cerita sedikit tentang satu film horor yang bagus sekali sampai bikin aku merinding nontonnya. Dan kebetulan pula film ini baru rilis pula hari ini Wak, tanggal 26 Januari tahun 2023. Aku langsung nonton lah tadi kan di jam tayang pertama tuh. Dan aku nggak nyesal sama sekali, filmnya bagus Wak. Emang film horor apa Nadia? Penasaran kalian kan? Jadi Wak, film ini adalah film Mangkujiwo 2 yang merupakan sequel film dari Mangkujiwo 1 yang juga pasti masih berhubungan dengan serial Kuntilanak Wak. Film Kuntilanak yang dulu diperankan sama Julie Estelle sama Evan Sanders loh di tahun 2006 kalau nggak salah. Nah, Mangkujiwo 1 dulu itu mengisahkan tentang perang kekuasaan antara dua lelaki ningrat bernama Brotoseno sama Cokrokusumo. Nah, mereka berdua ini sama-sama macam punya keinginan gitu lah Wak untuk saling membalas dendam. Nah, itu di Mangkujiwo 1. Nah, di film keduanya ini ceritanya tuh lebih berfokus pada Brotosenonya yang berhasil memperluas kekuasaannya gitu loh. Tentunya dengan bantuan kuntilanak itu Wak. Nah, gimana cara bantuinnya? Nadia nonton aja lah kalian biar nggak penasaran. Dan selain itu juga Wak, banyak sekali masalah yang memang harus dihadapi oleh Mangkujiwo. Mangkujiwo ini apa? Mangkujiwo tuh sekte Wak. Apa sebenarnya Mangkujiwo itu? Nama sekte Mangkujiwo gitu. Apa tuh Aspi? Kok kayak dijatuhin biji aku? Jangan-jangan bijinya si itu pula. Jangan sebut. Jangan. Lanjut. Jadi banyak kali gitu lah Wak masalah yang harus dihadapi Mangkujiwo ini supaya mereka makin meraih kejayaan gitu. Dan film ini juga mengangkat budaya Jawa yang sangat kental dan seru kali Wak untuk ditonton. Apalagi nih Wak ya, para pemain film ini juga merupakan seniman-seniman besar macam Sujiwo Tejo ada, Karina Suwandi, Jenar Maesa Ayu, hingga Yasamin Jasem Wak, yang semuanya melanjutkan peran dari film pertama. Intinya dari plot ceritanya sampai acting para pemain itu betul-betul perpaduan yang lumayan epic menurut aku. Kalian bisa langsung booking tiketnya dan tonton filmnya di bioskop terdekat hari ini Wak ya. Pastikan ajak teman, pacar kalian, suami kalian, mama, bapak kalian semua nonton film ini. Dijamin gak bakal nyesal kalian Wak, percayalah. Nah, setelah aku nonton Mangkujiwo 2 kan aku jadi semangat lah ini nyeritain kisah horor Wawa lagi. Soalnya biar sekalian gitu Wak seramnya, dua-duanya sama-sama bikin merinding. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Rere dari Jakarta. Halo Rere, halo Rere. Terima kasih ya udah ngirimin cerita kau ke kami semua gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi Wak, kisah ini tuh memang bukan tentang hantu seram, melainkan tentang kisah boneka bernyawa milik Rere yang kerap kali berulah gitu Wak. Nah, sedikit tentang latar belakangnya si Rere Wak ya. Jadi Rere ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia ini punya adik perempuan yang umurnya 7 tahun lebih muda dari si Rere, namanya Dina. Dan adik bungsunya laki-laki Wak, baru berusia 12 tahun, namanya Tony. Nah, sehari-hari Wak, Rere ini bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Nah, Rere ini udah bekerja di kantor tersebut kurang lebih 7 tahun gitu lah Wak. Makanya nggak heran alhamdulillah pada saat ini Rere sudah memegang posisi yang cukup penting lah gitu di kantornya. Dan sejak 3 tahun terakhir, Dina, adik keduanya si Rere itu juga bekerja di kantor yang sama si Rere. Nah, tapi Wak, meskipun kakak beradik ini bekerja di kantor yang sama, Rere sama Dina ini ngekos di lokasi yang berbeda. Memang mereka ini sengaja ngekos gitu Wak, biar deket gitu loh kalau mau ke kantor, nggak perlu bolak-balik ke rumah-rumah mereka lumayan jauh dari kantor itu. Tapi nggak tinggal satu kos,
misah nih. Nah hingga akhirnya di awal tahun 2020 lalu pandemi kan datang tuh melanda negeri kita tercinta ini, dimana kantor mereka pun mulai mewajibkan karyawannya untuk WFH dengan sistem kerja remote. Nah di sini lawak beban kerja yang biasanya memang diselesaikan dengan lancar di kantornya perlahan pun mulai berubah. Apalagi bosnya Rere sama Dina ini, kata Rere macam nggak percaya gitu loh sama karyawannya. Setiap saat dia selalu ngechat kami satu-satu Nadia dan nge-request permintaan yang memang yang aneh-aneh gitulah. Makanya Rere sama Dina ini sering sekali harus standby di depan laptop dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Wak. Sampai jam 2 malam nih masih ditanyain soal kerjaan sama bosnya tuh. Nah dari situlah daripada mereka harus bekerja sendiri-sendiri dan sama-sama begadang sampai pagi atau pulang juga ke rumah dan mengganggu jam istirahat orang tua mereka, jadilah dari sana Rere sama Dina pun memutuskan untuk ngekos bareng lah itu di lokasi yang sama. Udah lah dek, kita ngekos bareng aja lah, susah kayak gini begadang sendiri-sendiri, aku takut pula aku malam-malam, kata si Rere sama Dina juga kayak gitu. Udah lah tuh setelah beberapa hari mencari kosan yang pas, Dina pun akhirnya, adiknya nih ya, Dina pun akhirnya secara sepihak memilihlah salah satu kosan yang berada di sebuah komplek gitu Wak. Nah komplek tersebut berisi rumah-rumah besar yang memang ternyata adalah kos-kosan eksklusif dan juga memiliki fasilitas cukup lengkap. Akan tetapi Wak, karena memang pandemi di mana pada saat itu banyak kali PHK karyawan dan juga sebagian besar perantau memilih pulang kampung, kos-kosan yang ada di sana pun ya ditinggalkan lah sama penghuninya. Bahkan ada juga kosan yang betul-betul kosong lompong, nggak ada penghuninya sama sekali. Nah pada saat memilih kosan itu Wak, Dina ini langsung memutuskan pindah ke kosan baru tersebut tanpa diskusi dulu sama kakaknya si Rere ini. Dina cuma bilang, Mbak aku udah dapat kosannya ya, besok kita langsung pindah, kata si Dina. Nah Rere yang pada saat itu memang nggak mau ambil pusing juga ya, langsung diiyain aja gitu ajakan si Dina Wak. Karena si Rere juga udah percaya kali sama adiknya, pasti bagus lah itu kos yang dipilih sama si Dina nih. Nah dah lah tuh sampai akhirnya hari kepindahan ini pun tiba Wak. Mereka mulailah mengemas-ngemas barang dan mengirimnya ke kosan baru itu. Dan ketika sampai di kosan baru tersebut, sebetulnya si Rere ini udah agak sedikit bertanya-tanya, kok sepi kali daerah sini dek. Tapi lagi-lagi Rere ini ingat betul karakter adiknya yang bisa dibilang lumayan perhitungan dia itu Nadia. Jadi sebisa mungkin dia ini pasti akan mencari kosan yang punya fasilitas wifi sama kamar mandi dalam, tapi harganya murah. Dan akhirnya barulah ketemu kosan ini. Padahal kalau menurut Rere pribadi Wak, sebenarnya aku lebih suka tinggal udah aku pilih aja apartemen gitu kan. Atau kontrak rumah yang memang fasilitasnya lengkap, kita punya tetangga kiri kanan gitu. Tapi karena memang udah kosan itu udah terlanjur dipesan sama si Dina, ya udahlah Rere pun mau nggak mau menyetujui karena dia nggak mau juga macam berdebat gitu sama adiknya. Nah sebelum masuk lebih jauh ke ceritanya Wak, biar kita semua sama-sama paham ya, aku kasih dulu informasi sekilas tentang karakter Dina nih Wak, adiknya si Rere ini. Jadi menurut Rere, sewaktu kecil Dina ini pernah mengalami sakit parah gitu loh Wak, dan hampir meninggal dunia atau near death. Nah hal ini pula lah yang kemudian mempengaruhi karakternya si Dina. Sejak saat itu Wak, Dina ini tumbuh menjadi anak yang pemurung, dia nggak banyak ngomong, bahkan cenderung juga jutek gitu loh Wak. Dia ini juga sering gitu loh ngediamin orang hanya karena dia ini nggak suka diganggu atau dicampuri urusannya. Nah semakin beranjak dewasa, semakin terlihatlah itu bahwa ternyata Dina ini juga ternyata cukup sensitif akan kehadiran makhluk gaib. Tapi dia nggak bisa nengok Wak, nggak bisa dia nengok secara langsung tuh. Tapi Dina ini cenderung merasa tidak nyaman atau dia bisa menjadi mulai gelisah dan menjadi nggak betah di tempat-tempat yang ada penunggunya. Nah hal ini biasanya ditunjukkan dari reaksi Dina yang jadi susah tidur tanpa sebab yang jelas. Bahkan nih Wak ya, Dina ini bisa menangis semalaman hingga pagi hari saking frustasinya dia nggak bisa tidur. Jadi kalau seandainya dia nggak bisa tidur atau dia gelisah, biasanya di tempat tuh ada penghuninya kayak gitulah. Nah singkat cerita Wak, sebulan pertama di kosan baru tersebut, Rere sama Dina mulai nyaman bekerja secara remote. Tapi Wak, memasuki bulan kedua, mulailah itu terjadi sesuatu hal yang cukup aneh pada Dina. Kalian tahu? Di momen inilah Dina hampir setiap malam gak bisa tidur Wak. Gak pernah bisa tidur. Padahal Dina ini udah mencoba segala cara tuh loh biar dia bisa tidur. Mulai dari dia pakai penutup mata lah, dia dengerin lagu meditasi yang menenangkan lah gitu, minum teh chamomile katanya yang bisa membantu relaksasi kan. Gagal semuanya, gak bisa. Dina ini tetap terjaga di tengah malam hingga pagi menjelang, selalu kayak gitu di bulan kedua nih. Bahkan Dina juga sampai pergi ke dokter loh untuk diresepin obat tidur gitu untuk bisa menghilangkan insomnianya nih. Sayangnya caranya juga nggak berhasil. Dina ini tetap aja terjaga gitu Wak semalaman. Akhirnya dari situ Dina pun berhentilah minum obat tidur karena khawatir pula nanti ganggu kesehatan dia kan. Nah Rere sendiri Wak sebagai kakak sudah mencoba juga tuh beragam cara biar adiknya ini bisa istirahat di malam hari. Berbagai cara dilakukan sama si Rere Wak, sampai adalah satu cara yang menurut Rere berhasil nih. Jadi setiap kali Dina ini mau menjamkan mata kan, dia ini kayak harus nyentuh tubuhnya Rere itu loh, pakai tangan kayak pakai kakinya kayak baru dia bisa tidur. Tapi hal ini pun juga nggak berlangsung lama Nat, kata si Rere. Meskipun berhasil tertidur,
tidur, biasanya Dina ini tiba-tiba akan terbangun lagi Wak tengah malam dengan wajah pucat, napasnya terengah-engah. Pernah lah suatu malam kan aku tuh bangun juga tuh gara-gara dia terkejut. Dek, kok kenapa? Aku tanya. Nggak apa-apa mbak, aku cuma mimpi buruk, kata si Dina. Dan di malam-malam tersebut Wak, kadang ada pula momen di mana wajah Rere ini ketendang kakinya si Dina. Waktu dibangunin, ngapa aku tendang kepala aku? Katanya, aku mimpi dikejar sesuatu yang tak kasat mata kakak, katanya. Intinya 5 bulan pertama tinggal di kosan itu Wak, masalah mereka ini selalu aja tentang Dina yang nggak bisa tidur. Ya, nah memasuki bulan ke-6 mereka di kosan itu Wak, Rere ini tiba-tiba memiliki satu kesenangan baru, yaitu mengoleksi boneka. Nah boneka yang Rere suka ini bukan boneka biasa katanya Wak, tapi boneka impor dari luar negeri, katanya juga lumayan mahal harganya. Lagi suka-sukanya aku sama boneka itu, kata si Rere kan. Dan boneka itu kebanyakan versinya itu ada yang bentuk anak kecil, ada yang bayi atau hewan-hewan lucu. Nah boneka pertama yang dibeli sama si Rere itu waktu itu adalah boneka bayi lucu yang busanya empuk kali Nat kalau dipegang. Rere sayang-sayang lah boneka itu kan, sering juga digendong-gendong kemana-mana Wak. Bahkan Rere juga memberi panggilan kesayangan untuk boneka tersebut dengan nama Popo. Ya, ini boneka satu yang paling dia sayang, bayi kecil lucu empuk gitu kan, kasih nama Popo. Nah kata Rere Wak, jenis boneka Popo yang dia punya itu sebenarnya versi barunya udah nggak produksi lagi. Jadi waktu itu Rere belinya second dari seorang penjual boneka di Thailand. Tapi Nat, walaupun second masih bagus sekali kondisinya. Semua orang yang ngelihat Popo ini pasti langsung jatuh cinta dan mengakui kalau memang Popo itu selucu itu gitu. Termasuk si Dina. Nah dari situlah Dina mulai kepo pula, nanya-nanya sama si Rere kan seputar boneka itu. Dan ketika si Dina ini tahu harga boneka tuh ternyata lumayan gitu kan, Dina ini pun langsung menyarankan, kak mending kok simpan di lemari kak, biar nggak gampang kotor, sayang itu mahal-mahal kok beli, katanya. Nggak mau lah aku, kata si Rere, nggak mau, aku baru punya satu, pengen ku bawa kemana-mana, memang pengen ku mainkan terus, kata si Rere sambil meletakkan itu boneka itu di atas tempat tidurnya. Jadi nggak ditaruh di rak kayak dia enggak. Nah sampailah pada suatu hari menjelang subuh Wak, Rere ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya gara-gara dia kebelet pipis. Nah terus dia berjalanlah ke arah kamar mandi dengan kondisi kamar yang memang gelap gulita Wak, soalnya kan mereka selalu tidur dalam keadaan lampu mati memang. Dan pas mau masuk ke dalam kamar mandi, Rere tiba-tiba terkejut dan jantungnya berdegup sangat kencang. Kalian tahu, pada saat itu Rere melihat boneka Popo itu sudah tergeletak di depan pintu kamar mandinya. Kok ada di sini dia? Nah meskipun kaget Wak, Rere waktu itu tetap positif thinking. Mungkin Popo ini jatuh dari ranjang aku, karena kan bisa jadi aja aku waktu tidur nggak sengaja mukul tembok, katanya. Apa pula pikiran dia tiba-tiba kayak gitu Wak, saking positif thinkingnya, saking mau positif thinkingnya maksud aku. Nah habis itu sedetik kemudian Rere pun langsung membantah pemikiran, tapi mana mungkin lah kan. Bahkan kalaupun memang dia nih jatuh dari ranjang, kok bisa dia sampai ke depan kamar mandi nih? Harusnya kan di bawah ranjang aku. Jaraknya jauh kali nih gitu. Dan hal itu terasa semakin menjanggal lagi ketika Rere menyadari bahwa tembok kosan aku tuh dari beton Nadia. Mau masang paku harus pakai bor tuh, nggak bisa pakai palu. Jadi mustahil kali tangan Rere ini bisa nonjok tembok hingga membuat boneka tuh jatuh terus planting pula depan kamar mandi kan. Gak usah lah depan kamar mandi pun, kalau misalnya boneka tuh jatuh tangan aku udah bengkak mungkin ada saking kuatnya itu. Nah tuh siapa yang mindahin Popo nih? Nah saat semua logika-logika yang Rere pikirkan gak ada yang masuk akal Wak, Rere dengan cepat pun langsung menaruh curiga sama adiknya si Dina. Rere berpikir, mungkin Dina pula yang ngelemparin boneka Popo tuh ke depan pintu kamar mandi mungkin ya. Tapi pikiran itu pun akhirnya langsung ditepis juga sama si Rere Wak. Kenapa? Karena Rere teringat adik aku nih sosok yang cukup perhitungan Nadia. Dia tidak akan semena-mena memperlakukan barang orang lain. Apalagi si Dina ini sendiri kolektor album K-pop Nadia. Jadi dia pasti tahu benar lah cara menghargai koleksi orang lain ya kan. Nah meskipun curiga ada makhluk jahil yang sengaja mengganggu Rere pun gak ngambil pusing Wak. Dia akhirnya diambilnya lah si Popo tuh kan, dikembalikannya lagi ke rak tempat tidurnya. Rere mencoba tenang dan dia berkata, selama gak ada ngeliatin bentuknya atau aku dengar suaranya, serah kau lah, gak apa-apa. Nah tapi Wak, kejadian dari Popo berpindah dari tempat tidur ke depan pintu kamar mandi itu terus berulang Wak selama 1 bulan lamanya. Rere memang sudah menyadari keanehan ini pun mengurungkan niatnya untuk bercerita ke Dina, karena Dina ini juga orangnya penakut Wak. Rere terus tuh nyimpan cerita itu sendirian dan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Barulah dari sana Rere ini akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah kotak akrilik untuk menyimpan si Popo. Rere berharap dengan disimpan di kotak khusus macam boneka Annabelle gitu Wak, Popo ini nggak akan berpindah-pindah
pindah ke depan pintu kamar mandi lagi. Dah dimasukkannya si Popo di dalam kotak akrilik, ditaruh di rak samping tempat tidurnya, Wak. Semalam 2 malam pertama cara itu berhasil, enggak pindah-pindah si Popo tuh. Popo tersimpan dengan aman di kotak akrilik tersebut. Dah agak lega tuh aku Nadia, alhamdulillah dah aman kok akhirnya di sini ya, kata. Nah ada tuh, Wak, aman tuh, Popo enggak berpindah-pindah lagi. Nah sampailah akhirnya beberapa bulan kemudian, Wak, Rere sama si Dina ini memutuskan untuk healing sejenak gitulah dari rutinitas bekerja di kosan. Mereka pergi tuh ke sebuah kota yang dikenal cukup dingin lah gitu udaranya, Wak. Nah di sana si Rere sama Dina itu menyewa kamar hotel selama 3 malam. Dan setelah healing mereka pun memutuskan untuk pulanglah lagi ke kosan. Nah sesampainya di kosan tersebut, Wak, Rere lah orang yang pertama kali membuka pintu kamar karena waktu itu Dina ini lagi mampir ke kedai kopi dekat kosan mereka memang. Masuklah Rere duluan kan, Wak. Dan ketika pintu kosan itu dibuka, kalian tahu boneka Popo tadi ternyata sudah dalam posisi tergeletak di depan pintu kamar mandi lagi untuk kesekian kalinya. Padahal Nadia ya, sebelum kami pergi aku sudah 100% yakin boneka tuh masih ada di dalam kotak akrilik. Kotak akrilik tuh posisinya tertutup rapat Nadia, sehingga walaupun ketiup angin kencang kali, mustahil kali boneka tuh bisa terlempar jauh ke depan kamar mandi. Pun kalau memang angin pasti di pinggir-pinggirnya ada juga terjatuh. Nggak ada loh. Kok ada di situ lagi dia? Merinding si Rere, Wak. Udah lah dia langsung ambil, langsung dimasukkannya lagi di dalam kotak akrilik. Dan setelah Dina kembali ke kosan, Wak, Rere tetap diam. Dia nggak mau ceritakan keanehan itu sama adiknya. Dengan diselimuti perasaan takut sekaligus ingin tahu juga. Saat malam hari, Wak, Rere ini malah berbisik pula sama si Popo dari luar kotak. Ini kotak kan, dia ngomong ke si Popo tuh, Po, kau ini nggak punya kawan ya, Po? Mau ku carikan kau kawan? Kalau mau besok ku belikan buat ngawanin kau ya. Tapi kau jangan kemana-mana, sini aja kau. Itu kata si Rere, Wak. Bisa-bisa ya kau ngomong kayak gitu, kok aku merinding ya. Nah sebetulnya aku bilang kayak gitu gak bermaksud apa-apa, Wak, kata Rere kan. Ya aku iseng aja ngomong kayak gitu. Tapi entah kenapa muncul pula tuh perasaan ingin membuktikan sesuatu yang memang menghantui pikiran aku, Nadia. Betul aja, Wak, beberapa hari kemudian Rere betul-betul membeli 4 boneka lagi yang serupa bentuknya sama si Popo, Wak. Tapi memang dalam versi yang lebih kecil. Dan selain itu Rere ini juga membeli boneka baru, Wak, berbentuk rubah gitulah. Dikasih nama Koko. 1 Popo, 1 Koko, 1 bayi, 1 rubah. Ya ini yang baru nih, yang si Koko nih. Nah semua boneka-boneka tuh Rere susunlah dengan rapi, Wak, di rak atas tempat tidur mereka. Dan anehnya nih, Wak, ya, anehnya sejak kehadiran boneka-boneka itu, Popo udah gak pernah lagi nak keluar dari kotak, gak pernah lagi ketawa. Seolah-olah memang Popo nih pengen punya teman aja gitu, Wak. Tapi bukan berarti terornya berhenti sampai di sini ya. Ternyata masih ada lagi kejadian lainnya yang jauh lebih menegangkan, Wak. Dengar. Nah setelah teror Popo ini udah gak pernah terulang lagi, Wak, ternyata ada lagi nih kejadian aneh lainnya yang kali ini dialami oleh sepupu Rere. Kita kasih aja lah namanya Mawar ya. Nah jadi, Wak, Mawar ini hampir setiap hari gitu main ke kosannya mereka dengan mengajak temannya yang namanya Melati. Nah Mawar Melati ini bisa dibilang setiap malam datang ke kosan mereka, Wak, untuk entah sekedar ngopi atau nongkrong bareng gitu. Tapi memang mereka harus selalu berpamitan pulang pada saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena memang aturan kosan itu nggak boleh menginap dan juga maksimal bertamu sampai jam 11. Nah pada suatu malam, Wak, Rere ini mengabari bahwa dia ini akan pulang telat karena ada acara dengan teman-temannya keluar kota. Rere pun kemudian meminta Mawar dan Melati untuk datang menemani Dina di kosan. Soalnya kan Dina ini orangnya penakut kan, Wak. Udah lah tuh mereka pun mengiyakan permintaan Rere dan datanglah ke kosan tersebut sebelum jam 4 sore. Nah setelah Mawar sama Melati ini tiba di kosan tersebut, mereka ngobrol lah gitu. Ngobrol saking serunya, ketawa-ketawanya kencang kali, Wak, sampai malam. Waktu itu mereka emang sengaja gak ngerem suaranya, Wak, karena kan di kosan itu gak banyak penghuninya kan. Sepi kali kan di sana. Jadi mereka gak takut mengganggu tetangga kosan gitu, Wak. Apalagi kamar si Dina sama Rere ini adanya di lantai 2 pula. Dan di lantai 2 itu ternyata cuman ada 2 kamar aja yang terisi. Kamar si siapa namanya, si Dina dan Rere. Dan ada lagi 1 kamar Mbak X namanya. Nah Mbak X ini adalah seorang karyawan yang mereka juga nggak tahu kerja di mana gitu. Nah ketika mereka lagi ketawa-ketawa kencang kali ini, posisinya Mbak X pun lagi nggak ada di kosan, Wak. Jadilah makin bebas lagi mereka teriak-teriak juga kan. Nggak ada yang ngerasa keganggu lah gitu dalam pikiran mereka. Nah terus, Wak, di malam itu sekitar setengah 11 malam, Mawar sama si Melati ini melihat Mbak X baru pulang dari bekerja, tersenyum gitu sama mereka, ngangguk gitulah, nyapa.
Mbak, gitu. Pintu mereka terbuka memang. Mawar Melati pun tersenyum balik lah kan, langsung mikir, ih ramah kali orang ini ya, mau-maunya dia tegur orang padahal mah kita juga belum kenal sama dia gitu. Baik-baik orang-orang di sini, kata siapa ini, kata Mawar Melati. Dan setelah itu mereka pun lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi hingga akhirnya beberapa saat kemudian Rere pun pulanglah ke kosan. Dan mereka berempat pun sempat basa-basi bentar tuh sampai akhirnya tiba-tiba Mawar ini bilang, si Mbak kamar sebelah tuh kalau pulang memang malam kali ya, Wak, kata siapa. Iya biasa sampai jam 10-an gitu sih, maka dia yang suka gembok pagar bawah. Tapi sekarang jadi aku yang ngembok, Wak, soalnya dia udah pindah kemarin sore, kata si Rere. Dan dengar jawaban itu entah Mawar jadi terkejut. Hah? Apa pula pindah kau? Orang tadi aku lihat kok mbaknya lewat masuk kamar itu senyum pula ada sama aku. Nah dari situ loh mereka berempat pun mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Lalu mereka langsung sama-sama terdiam. Masa iya Wak udah pindah dia kemarin, kata si Rere. Nah Rere yang penasaran dia keluar kamar lah dan mencoba memastikan apakah betul Mbak X itu memang masih ada di kamar itu. Nah baru sampai di depan pintu kamar Wak, Rere pun langsung mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu kamar Mbak X. Kenapa? Karena setelah diamati dari luar, Rere tahu bahwa kamar tersebut lampunya mati. Dan Rere juga bisa melihat tidak ada horden yang terpasang di jendelanya. Sehingga apa? Rere bisa tahu nih kalau memang kamar tersebut udah kosong. Udah pindah Mbak X kan, betul aku. Ngapain dia balik lagi ke sini? Dari tadi juga pintu terbuka. Ada kalian nampak Mbak X keluar? Nggak ada. Mbak X udah pindah, Wak. Nah mengetahui fakta-fakta janggal itu, mereka berempat pun langsung membubarkan diri dengan perasaan takut. Mawar sama Melati langsung pamit balik itu. Sedangkan Rere dan Dina langsung masuk kamar dan tidak keluar sampai matahari terbit keesokan harinya, Wak. Nah di momen inilah Rere merasa bahwa si makhluk tak kasat mata itu rupanya masih berkeliaran dan mengganggu mereka. Bedanya kali ini bukan dalam bentuk boneka lagi, tapi menyerupai kawan kosannya Rere dan Dina. Makin naik nih Wak gangguannya kan. Nah tidak lama setelah kejadian itu Wak, Rere, Dina sama Tony adik bungsunya si Rere itu merencanakan liburan di kota B dan menginap di salah satu hotel langganannya di apa nama hotelnya, pokok hotel H lah gitu Wak. Nah di liburan kali ini Wak, Rere sengaja memang membawa salah satu boneka koleksinya, yaitu si Koko Wak, bukan si Popo. Koko yang rubah dibawanya buat dijadikan macam kawan tidur gitulah. Nah singkat cerita setelah sampai di jam 2 mereka masuklah ke hotel kan, check in nih. Nah kondisi hotel ini Wak bersih dan terawat kali lah kata si Rere meskipun tergolong hotel tua. Nah setelah mendapatkan kunci kamar mereka pun langsunglah melihat-lihat ruangan yang memang ada di dalam kamar hotel itu. Nah sewaktu membuka kamar mandi Dina tiba-tiba bilang, ini kok seram kali hotel ini kak. Tengok kamar mandiannya. Gak enak perasaan aku enggak, biasa aja. Gak usah mikir macam-macam kau. Kan macam gak pernah nginap sini aja kau. Nah Dina pun terdiam mendengar jawaban si Rere Wak. Sampai di sini sebenarnya perasaan Dina ini udah mulai gak enak. Bawaannya udah negatif thinking aja. Tapi lagi-lagi hal ini kayak selalu ditepis gitu loh sama si Rere. Udahlah dek, kau tenang aja. Aku udah berkali-kali kok nginap di sini aman-aman aja. Kok gak ada gangguan sama sekali. Udah baik-baik aja lah kau. Nah mendengar itu Dina pun menjadi sedikit lebih tenang Wak. Tapi pada saat malam menjelang tidur Dina mulai gelisah lagi nih. Dia udah mulai gak nyaman. Mbak, kok aku gak bisa tidur ya mbak? Rasanya kok kayak ada yang merhatiin aku ya. Katanya, gak usah kau pikir kayak gitu. Perasaan kau aja itu. Kata si Rere, udah kau pakai aja penutup mata biar mata aku cepat terpejam lah. Dan Dina pun setuju. Dia pakailah itu penutup mata. Dan dia bersiap untuk tidur. Dan FYI Wak, kamar hotel yang mereka pesan itu twin bed. Jadi posisinya Dina tidur sendirian. Rere sama Tony tidur di kasur yang sama. Nah selain menyarankan pakai penutup mata Wak, Rere ini juga sengaja meletakkan boneka Koko tuh loh di sampingnya si Dina. Dengan tujuan supaya Dina ini bisa tidur nyenyak. Dan ternyata cara tersebut berhasil Wak. Dina akhirnya bisa tidur ya. Nah setelah memastikan adik-adiknya beristirahat dengan nyaman, Rere pun kemudian mulailah mematikan lampu kamar dan ikut memejamkan mata. Tapi Wak, ketenangan itu tidak berlangsung lama rupanya. Karena sekitar jam 3 pagi nih Wak ya, Dina tiba-tiba terbangun sambil melempar boneka Koko itu ke arah Rere. Buah gitu. Rere terkejut kan sudah, kapa? Kok dia nggak tahu gue lagi tidur? Dan dengan suara ketakutan Dina berteriak, itu tadi gak bonekanya ngomong. Bonekanya ngomong tadi. Ngomong apa? Kata si Rere. Aku pokoknya denger tadi ada yang bilang
bonekanya lucu, kata gitu. Kencang kali suaranya di telingaku, Kak, kata. Nah, mendengar itu mereka semua pun sama-sama saling berpandang-pandangan lah, Wak. Secara Dina kan tidur sendirian di kosan pula, di kasur itu kan. Nggak ada orang lain selain Dina sama si Koko tuh lah. Dan di hari itu juga Dina memaksa, dah lah Kak, yuk besok pulang aja. Pagi ini kita pulang. Jangan lagi deh, kita udah bayar nih buat 4 malam. Ini baru hari pertama, sayang lah uangnya, angus nanti. Udahlah baca-baca doa aja yuk. Langsung cuci muka, cuci kaki, kok tidur kita lagi. Hati kecil si Dina tuh sebenarnya pengen pulang kali, Wak. Tapi dia juga nyadar kan udah jauh-jauh pula kami ke sini, udah bayar sewa hotelnya juga nggak murah kan, 4 hari. Udah lah tuh mau nggak mau dia pun akhirnya setuju untuk tetap tinggal di hotel itu sampai hari kepulangan mereka. Bonekanya lucu ya, digituin. Allah macam mana nggak berteriak dia. Nah terus Wak, keesokan harinya pada saat matahari sudah terbit, dengan perasaan was-was sejak kejadian semalam, Rere pun memindahkanlah boneka Koko itu ke atas meja. Ada meja hotel kan, terus situ. Pokoknya jauh lah dari jangkauan adik-adiknya. Kemudian di hari itu mereka keluar hotel, mereka berjalan-jalan lah menikmati hari itu. Sampai malam menjelang, Wak, mereka balik lagi ke hotel nih buat beristirahat. Dan di malam itu alhamdulillahnya mereka bisa tidur dengan nyaman. Gak ada gangguan sama sekali dari boneka Koko atau dari gangguan-gangguan lain, Wak. Aman-aman aja lah gitu pokoknya. Nah, memasuki hari ketiga, muncul lagi di kejanggalan-kejanggalan di hotel itu, Wak. Hari itu sekitar jam 7 pagi ya, Nadia, kami menerima panggilan telepon nih dari petugas hotel yang menginfokan bahwa Ibu, sarapan pagi akan diantarkan ke kamar masing-masing ya, gitu loh. Jadi bukan sarapan yang bareng-bareng di bawah gitu loh, Wak. Enggak. Kan kebijakan hotel waktu itu Covid lagi naik-naiknya kan. Rere sama adiknya yang tahu informasi itu senang kali hati mereka, Wak. Apalagi kan jam 10 siang mereka waktu itu mau pergi jalan-jalan ya kan. Dengan opsi sarapan bisa diantar ke kamar, tentu ya pasti memudahkan kami semua. Nah, dia sambil bersiap-siap katanya. Udah ditunggu lah kan, tunggu kok belum datang-datang sarapan aku sampai jam 10, Wak. Nah tapi, Wak, hingga 1 jam kemudian mereka belum juga mendapatkan sarapan. Kok nggak diantar-antar nih, Dek? Katanya jam 7. Jam 8:30 ya. Nah, Rere memang udah kelaparan. Dia langsunglah telepon room service dan juga meminta sarapan untuk dikirim segera. Mbak, ini tolong dong antarin sarapannya, kok belum diantar-antar juga ya, katanya. Dah, selang 5 menit kemudian, seorang petugas hotel pun memencetlah bel kamar mereka dan membawakan makanan untuk mereka. Dan pada saat petugas tersebut memindahkan makanan dari troli ke meja hotel mereka, Wak, Rere sing-sing nanya, Mas, kok tumben lama kali nganterin makanannya? Sampai aku harus nelpon room service lagi, padahal di hotel ini biasanya cepat kalau ngantar makanan. Dan kalian tahu, Wak, jawaban dari petugas hotel itu apa? Mbak, kita udah antar makanan loh mulai dari jam 7 tadi. Sekitar jam 7:10 saya lewat di kamarnya Mbak. Tapi saya lihat Mbak sama adik kecil berjalan keluar lorong. Saya udah panggil-panggil tapi Mbak nggak lihat. Makanya saya sengaja lewatin kamarnya Mbak. Kata si room service ini, Wak. Sampai sini Rere pun jadi bingung, adik kecil mana nih? Apa ini masuk sama petugas ini adik aku si Tony? Tapi adik aku nih nggak kecil-kecil kali lah. Orang dia udah umur 12 tahun kok, udah gede kan. Oh, dari sini lah, Wak, Rere udah mulai merinding nih. Tapi meskipun diselimuti berbagai pikiran negatif, Wak, Rere hanya diam dan oh gitu ya, Pak. Oke, makasih. Di sini sebetulnya Rere ini yakin kali, Wak, kalau mereka masih saja diganggu sama makhluk halus yang beberapa hari ini mengusili mereka di kamar hotel tersebut. Dan dugaan ini makin kuat setelah mereka diganggu lagi untuk kesekian kalinya, tepatnya pada malam terakhir mereka menginap. Dimana di malam terakhir itu mereka bertiga memutuskan untuk membeli makan secara online dan meminta si driver ini untuk mengantar pesanannya ke hotel. Nah, sekitar jam 8 malam, Wak, driver pun menghubungi Rere bahwa Mbak, saya udah di lobi ya, kata gitu. Nah, waktu itu Dina sama Tony, Wak, yang disuruh turun nih ke lantai bawah untuk ngambil pesanan tersebut. Dia tolonglah ambilkan di bawah biar kakak di kamar, kata gitu. Dah, mereka berdua pun keluarlah dari kamar, tinggallah si Rere sendirian di hotel kan. Semua waktu itu aman-aman aja, Wak, nggak ada yang aneh waktu si Rere sendirian tuh. Tapi ditunggu punya tunggu, adik aku nggak naik-naik. Sampai 1 jam kemudian Dina sama si Tony itu juga nggak balik juga ke kamar hotel tuh. Mana si Dina juga nggak bawa HP-nya, Tony nggak punya HP. Jadi mereka nggak bisa dihubungi lah kan, Wak. Ditambah lagi jarak lantai 1 dan lantai tempat mereka menginap tuh nggak begitu jauh. Paling lama 10 menit lah itu bolak-balik. Ini kok udah hampir 1 jam nggak balik-balik mereka. Udah mulai panik nih, Wak, si Rere. Nah, sambil menunggu dengan perasaan cemas, Dina sama Tony pun akhirnya memencet bel kamar mereka. Ting nong. Ya kan, mana aja kalian ini, ya Allah, kok lama kali, Dek. Dan kalian tahu, dengan wajah pucat pasi dan nafas tersengal-sengal, Dina menjawab, Kak, kok tahu? Kami disasarin. Hah? Disasarin gimana nih maksudnya? Ya disasarin. Tuh kok, dibuat nyasar.
Padahal kami tadi lewat jalan yang sama, lift yang sama, tapi nggak tahu kenapa kami nggak ketemu kamar nih kak. Nggak ada aku lihat kamar dengan nomor ininya. Dan di situ Wak Dina pun menjelaskan bahwa mereka ini telah disesatkan di tempat yang sama. Walaupun sudah berjalan mencari jalan keluar, mereka seperti diputar-putar dan stuck di satu tempat tuh aja Wak. Nah pada saat itu dengan perasaan takut, baik Dina maupun Tony pun langsunglah membaca ayat kursi agar bisa segera keluar dari situasi tersebut. Hingga pada saat mereka menaiki lift untuk kesekian kalinya, mereka teruskan merapalkan doa-doa. Tapi kemudian di dalam lift tersebut, Dina mendengar satu kalimat cukup mengejutkan dan membuatnya menangis gemetar. Kalian tahu? Dina mendengarkan suara menyeramkan yang berkata, "Bacaan doamu salah. Kita udah hidup sejak Nabi kalian turunin Al-Quran." Kata ya Allah, apa nggak terkejut menangis histeris si Dina didengarkan kayak gitu? Dengar dia dengan tangan yang gemetar mencoba menahan rasa takutnya. Dina pun berteriak, "Jangan macam-macam, jangan gangguin kita nggak ada gangguin kau ya, kita cuma mau pulang," kata Dina. Nah Tony yang ada di sampingnya Dina pun menatap kakak dengan heran lah kan, ngapa kakakku nih ngomong kayak gini? Karena Tony tidak mendengar apapun yang didengar sama si Dina, Wak. Jadi Dina aja yang dengar memang. Tapi di situ Tony diam. Karena dia tahu kakak ini memang cukup sensitif dengan hal-hal gaib walaupun memang nggak bisa nengok. Dan nggak lama kemudian barulah itu pintu lift terbuka dan mereka akhirnya berhasil menemukan jalan kembali ke kamar hotel mereka, Wak. Nah, mendengar cerita tersebut tanpa ngehong lagi, Rere pun langsunglah memutuskan untuk segera check out keesokan paginya tanpa sarapan terlebih dahulu. Dan mereka pun akhirnya meninggalkan kota B dan mengantarkan adik bungsunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Barulah mereka balik lagi ke kosan. Nah pada saat sudah tiba di kos, Rere pun membuka pintu kamar dengan perasaan juga agak deg-degan nih. Dia takut kalau boneka Popo ini balik lagi depan pintu kamar mandi. Tapi alhamdulillahnya Wak, pas pintu dibuka, Popo dan boneka-boneka lainnya masih tersimpan rapi di atas rak tempat tidur. Dan anehnya Wak, sejak kejadian menginap di hotel B itu, boneka-boneka punya si Rere ini nggak pernah berpindah-pindah tempat lagi. Tapi karena memang sudah terlanjur trauma dengan sederet kejadian teror boneka yang menimpanya, Rere dan Dina pun memutuskan untuk pindah dari kosan tepat 3 minggu sejak mereka balik dari liburan tuh. Dan kalau sekarang Wak, Rere sama Dina sudah menempati rumah barunya dengan membawa serta semua bonekanya juga. Dan di rumah tersebut Dina udah gak pernah lagi mengalami insomnia. Dia udah bisa tidur dengan nyenyak Wak. Sedangkan si boneka Popo, Koko dan juga kawan-kawannya masih disimpan di dalam lemari di lantai 2 yang memang sudah ya lantai 2 tuh masih kosong, nah dia biarkan mereka di atas. Dan tapi walaupun dibiarkan sendirian di atas tuh boneka-boneka itu untungnya selalu berada di tempatnya dan sudah tidak pernah lagi meneror mereka berdua. Dan sampai sinilah si Rere pun berpikir kemungkinan teror boneka itu berasal dari makhluk halus yang ada di kosan lama mereka. Dan kemungkinan juga makhluk yang ada di dalam si Popo ini Wak, dia pindah ke Koko karena mau ikut mereka liburan waktu itu. Makhluk tuh selalu ingin mengikuti dan mengganggu adik-beradik ini kemanapun mereka pergi istilahnya Wak. Entah memang dari penghuni kosan kah atau memang bawaan dari Thailandnya. Kan bekas aku beli tuh Nadia kan. Memang udah berpenghuni dia. Taruh dia, malas dia sendiri, kasih kawan, kasih. Nah tahu aku mau liburan, masuk dia ke Koko, ikut dia liburan, diganggu pula kami di sana kayak gitu. Tapi itu kemungkinannya kayak gitu Wak. Oke Wak, jadi itu tadi cerita teror boneka yang pernah menghantui Rere dan adiknya Dina. Agak seram memang kisahnya Wak ya. Apalagi buat kalian pecinta boneka nih. Pasti gak bisa bayangin gimana ngerinya kalau harus mengalami kejadian ini kan Wak. Entah nanti kan boneka-boneka cantik kalian yang sangat lucu itu tiba-tiba ternyata ada isinya. Udah suka pula neror kalian sama peristiwa-peristiwa gak masuk akal. Nauzubillah min dzalik. Semoga enggak lah ya. Oke Wak, jadi ya sekian dulu videonya. Buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian, bisa langsung kirimkan aja selengkap mungkin, seapa adanya aja, sebaik-baiknya aja ke email di bawah ini. Sertakan sertakan subjek kisah hororku plus judulnya kalau bisa Wak. Misalnya kisah hororku boneka Popo, kisah hororku diteror pocong beranak kayak gitu misalnya. Kasih judul aja. 2023 kasih judul. Bella 2021 dari 2021 sampai 2022 tanpa judul enggak apa-apa. Biar kami terka-terka sendiri dari cerita kalian.
Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.